Welcome di Topical Discussion. Kali ini akan membahas mengenai how to manage financial crisis. Kita dari CGC, Gereja Umar Syaron, akan membawakan sebuah episode yang luar biasa dan Anda harus simak ini. Dan hari-hari ini kita mau membahas mengenai bagaimana orang jatuh dalam pencobaan cinta akan uang. Cinta akan uang ini seringkali membawa orang ke dalam berbagai macam pencobaan. Seperti halnya bahwa ada orang-orang yang orang kaya, namun tidak ada damai sejahtera dalam hatinya. Tapi ada orang yang pas-pasan, tetapi dia penuh dengan sukacita. Anda bingung nggak kok bisa hal itu bisa terjadi? Ya kita mau simak sama-sama. Ada kreatif ministry dari Gereja Umar Syaron akan mempersembahkan sesuatu untuk kita. Yuk kita sama-sama simak klipnya. Hello, geng. Halo. Apa ini? Aku mencium yang busuk. Itu aku. Aku sudah lama tinggal di pasar makannya, bau kayak begini. Pantas. Nasibmu memang kurang beruntung. Begini, aku tuh masih bernilai. Bernilai? Bernilai? Ngaca dong. Sepuluh. Kamu jangan sombong ya. 1 miliar tanpa saya itu nggak bisa jadi 1 miliar. Lagian, kamu itu sudah nggak merasa berharga kan? Ya? Kamu 7.000 buat uang tipis aja gak bisa. Ngaca, kamu sekarang buat bayar uang parkir saja. Itu pun di Surabaya, di Jakarta nggak bisa. Suatu hari nanti, kalian semua akan menjadi aplikasi. Oh, bukan kalian, tapi Mumpung uang bisa ngomong, kita ini kan jadi saksi bisu. Tuan-tuan kita itu para manusia. Share dong. Tuan kalian yang paling berkesan itu seperti apa? Kamu yang mulai lebih dulu. Oke. Tuanku itu bernama Andrew. Dia seorang anak kecil. Dia dapat aku itu dari angpau. Dan disuruh oleh bapaknya untuk disimpan. Dan aku gak ada teman, hanya aku sendiri. Ketika dikeluarkan, aku kira untuk membeli mainan. Ternyata untuk diberikan kepada pengemis. Karena orang tuanya selalu berpesan bahwa dia harus murah hati dan rajin memberi. Aku bangga kepada Tuhan. kalau aku hidup bersama teman-teman kerja aku yang lain. Ada 100, 200, 500. Kita itu digabung oleh seorang kakek rentang. Kakek itu menabung lama sekali. Hingga suatu saat, kakek itu memecah toplesnya. Kalian tahu buat apa? Dipakai untuk membantu korban bencana alam. Waktu diberi, aku mendengar suara sayu-sayu. Kakek itu bilang bahwa uang itu bisa dicari. Uang adalah segalanya. Hebat sekali kakek. Kalau kamu, Aku pernah tinggal dengan hamba yang bodoh. hamba? Ya, kalau manusia, kalian menyebutnya Tuhan. Tapi aku menyebut manusia adalah hamba. Karena aku adalah Tuhan atas manusia. Ya. Jadi semua orang kaya yang kau bersama-sama dengan mereka itu adalah hambamu? Tidak. Status kekayaan seorang tidak menentukan status hati mereka. Aku nggak ngerti. Tolong dijelasin. Bodoh. Pantas kau menjadi hamba. Aku punya hamba. Dia seorang yang kaya raya. Di sana
aku tinggal di dalam brankas bersama dengan saudaraku dan juga dengan Mas Antam. Tapi aku mendengar hambaku bertengkar dengan istrinya. Mereka susah tidur. Katanya mereka takut Miss Queen. Oh, jadi kita ini bisa jadi hamba yang baik dan Tuhan yang jahat. Ya, karena itu kalian tak usah terlalu bersedih ataupun terlalu senang, karena tak ada yang abadi di dunia ini. Shalom, berjumpa lagi bersama dengan kami dalam topical discussion kita yang membahas mengenai how to manage financial crisis bersama TL kita, Pak Adrian Sarwono, Bu Leli, dan Coach Iwan dan Bu Stefani. Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan mengenai bagaimana orang bisa terjerat dalam hutang. Ada satu pertanyaan, Pak Adrian. Ada satu titik di mana pengusaha itu ketika melakukan usahanya, ada satu titik pengusaha itu ingin melakukan ekspansi, Pak Adrian. Namun tidak sedikit bahwa pengusaha-pengusaha tersebut jatuh di tengah ekspansinya. Nah, sebagai mentor kita, Pak Adrian, apa yang menjadi parameter yang membedakan ketika kita ekspansi atau pengembangan itu ambisi atau iman, Pak Adrian, supaya kita tidak jatuh gitu. Silakan Pak Adrian dan Bu Leli. Ya, karena ambisi atau iman semuanya mengenai hati. Berarti kita harus melihat dahulu tujuan awal dari motivasinya itu apa. Mungkin saya pakai ayat ini aja dahulu di Matius 6 ayat 19 dan 20. Di sini disebutkan ayat ini, kata-katanya demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi yang pertama adalah ekspansi ini tujuannya kan mengumpulkan harta. Nah, Alkitab itu bukan bingung masalah kita boleh besarin bisnis kita atau tidak, tetapi apa yang kita kumpulkan. Karena Alkitab itu menyebutkan bahwa di mana ada hartamu, disitulah hatimu. Tuhan mau kita hatinya ditaruh di surga, di dalam Tuhan. Jadi ini yang harus diatur dahulu. Mau tahu ini ambisi atau iman? Kalau hartanya tujuannya adalah untuk mengumpulkan harta di bumi, ya berarti itu artinya itu ambisi. Memang kata-kata ambisi dengan susah dilihat karena ini di hati ya. Makanya kalau di CG saya selalu mengajaknya, ayo kita jalankan visi kerajaan Allah. Apa yang Tuhan mauin, itulah yang kita jalankan. Disitulah maksudnya mengumpulkan harta di surga. Dari sana, apapun yang kita lakukan secara profesional di bumi berarti mengekspansi perusahaan, tetapi hati kita ternyata tetap menyenangkan hati Tuhan, mengumpulkan harta di surga, ya itu artinya iman. Karena kita berarti bergantungnya kepada Tuhan untuk mengembangkannya, bukan tujuannya akhirnya itu untuk mengembangkan harta di dunia. Ada ayat yang lain yang saya mau sebutkan juga. Ini di 1 Timotius 6 ayat 5. Mulai dari ayat 5 sampai ayat 9. Tulisannya demikian, percekcokan antara orang-orang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dalam bahasa Indonesia sumber keuntungan, bahasa Inggrisnya mencari kekayaan. Ayat 6, mengapa ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, great wealth. Sekali lagi kalau kata-kata keuntungan di bahasa Indonesia, di dalam bahasa Inggrisnya itu wealth, kekayaan. Tadi ekspansi itu selalu mengenai kekayaan, mengambil keuntungan atau nambahin profit. Nah, di sini dijelaskan bahwa di ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Tadi menguatkan tadi bahwa kita seharusnya menyimpan harta di surga, bukan di bumi. Diingatkan lagi bahwa apapun yang kita kumpulkan saat ini di sini,
tidak akan kita bawa kemana-mana. Ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini mengenai ambisi atau tetap cukup. Ayat Alkitab berkata cukuplah. Ambisi itu berarti selalu merasa tidak cukup. Ada sesuatu yang kurang, ada yang mau ditambah, belum tentu uang tapi mungkin achievement, belum tentu kekayaan jumlah materi, tetapi mungkin karena pujian manusia kurang. Karena merasa kita harus mencapai yang lebih baik atau mengalahkan generasi sebelumnya. Misalnya, papa kita sampai sekian, aku harus lebih. Atau orang di sebelah, tetangga melakukan sesuatu, saya harus lebih. Ada orang-orang yang tidak pernah merasa cukup. Dan akhirnya jatuhnya adalah ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan karena ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Makanya kalau ada kata-kata ambisi ini saya masukkan ke ingin kaya. Ada ayatnya yang ini, cinta akan uang itu ayat berikutnya. Karena akar segala kejahatan, ya ini 1 Timotius 6 ayat 10 ya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jika ambisi tidak di cover, motivasi tidak dibetulkan, akhirnya ujungnya istilahnya di Alkitab mengatakan cinta uang. Mungkin ada orang-orang yang tidak merasa cinta uang, hanya cuman merasa ini tanggung jawab kita untuk mencari uang lebih karena sepertinya ini kondisi dunia, pressure kita harus excellent, bukannya excellent nggak boleh ya, tapi kayaknya itu selalu nggak pernah cukup, selalu minta lebih. Akhirnya masuknya adalah jerat, bisa masuk ke dalam hutang, bisa masuk menyikut kiri dan kanan. Akhirnya kita tidak peduli lagi hubungan, yang penting performance, yang penting mencapai target, yang penting ekspansi. Akhirnya itu bukan iman tetapi ambisi. Jadi banyak ayatnya yang ada hubungannya tapi semuanya mengenai hati. Jadi udah banyak sudah. Jelas sekali ya. Jadi kalau ambisi itu selalu tujuannya adalah harta di bumi, tapi kalau iman selalu visinya mengumpulkan harta di surga. Dan kalau orang berambisi cenderungnya akan serakah dan Anda akan jatuh kepada berbagai macam pencobaan. Pertanyaan yang kedua, Pak Adrian, dalam situasi sulit, apakah boleh mengambil pinjaman online atau mungkin mengambil pinjaman dari kartu kredit? Atau mungkin melakukan minimum payment pada kartu kredit, Pak Adrian. Kira-kira di situasi yang sulit, di sini dituliskan di situasi yang sulit untuk mempertahankan hidup. Berarti ini betul-betul masalah perut ini, Pak Adrian. Sampai tidak bisa makan. Boleh enggak ini sampai ngambil pinjaman online gitu, Pak Adrian? Silakan, Pak Adrian. Iya. Berarti ini masuk sesuatu yang sudah esensial, kayaknya sudah terjebak, sudah nggak bisa lagi. Sepertinya nggak bisa hidup dan akhirnya mikirkan mengenai pinjaman. Kalau hutang itu tidak pernah kami memberikan suggestion untuk kita masuk, karena beberapa ayat yang saya akan jelaskan, ada beberapa ayat yang sesulit apapun kita tuh tetap tidak pernah suggest mengenai hutang. Mulai dari ayat Amsal 22 ayat 7 dikatakan demikian, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Ada istilah kata-kata menjadi budak. Kemudian ada ayat satu lagi di Lukas 16 ayat 13 dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jika tadi karena tekanan kondisi kehidupan membuat Anda masuk ke dalam hutang, entah itu pinjaman online atau kredit card, tapi masuk istilahnya adalah masuk hutang. Tadi istilahnya kalau Anda berhutang, Anda menjadi budak. Kalau Anda sudah menjadi budaknya siapapun itu juga yang meminjami Anda, berarti Anda itu akan diperbudak oleh hutang. Karena kalau Anda berhutang, Anda harus bayar bunga. Berarti bunga itu Anda setiap hari, dari hari ke hari, Anda itu hidup untuk membayar hutang itu atau mengembalikan cicilannya itu. Hidup Anda tidak bisa lagi untuk Tuhan. Masuk ke ayat yang tadi di Lukas 16 yang berkata, engkau tidak bisa mengindahkan.
Anda akan mengasihi yang satu dan bukan tidak mengasihi yang lain. Mungkin Anda tidak sampai mengasihi uangnya, tetapi mungkin Anda tidak mengindahkan lagi ayat firman Tuhan atau tidak mengindahkan lagi perintah Tuhan untuk mengasihi dia. Karena gimana-mana seperti tertekan, Anda sudah diperbudak oleh hutang dan oleh uang. Oleh karena itu jika Anda masih belum masuk, seterpuruknya Anda, seterjepitnya Anda, saya tetap suggest untuk tidak masuk ke dalam hutang. Lebih baik pakai cara yang lain, yang simple-simple aja, kurangi biaya, atau jual aset supaya Anda tetap bisa hidup, atau cari kerjaan yang lain dan berdoa dapat jalur yang lain supaya bisa tidak masuk ke dalam jerat dan diperbudak oleh uang. Itu jawaban dari saya. Mungkin ditambah? Boleh Ya, mungkin? bagi saya untuk menyelesaikan satu permasalahan ketika Anda tertekan sekali, tidak punya, sudah sampai tidak mempertahankan hidup, hidup ini hanya untuk mempertahankan. Solusinya kenapa Anda harus memilih sesuatu yang nantinya ke depan itu akan memberatkan saudara. Justru malah membuat Anda semakin tidak bisa dan tidak mampu untuk menyelesaikannya. Bagi saya tipe orang yang tidak suka beresiko. Jadi kalau misalnya Anda mengalami kesulitan, ini yang akan saya lakukan. Saya akan datang di hadapan Tuhan. Saya tetap akan menaruh pengharapan saya pada Tuhan, dan segala cara untuk mencari pekerjaan yang baru. Kalau memang bisnis Anda yang saat ini tuh stuck dengan kondisi COVID yang terjadi saat ini di dunia, Anda mengalami stuck dan bisnis ini benar-benar tidak berjalan sama sekali, yang mengakibatkan Anda sampai tidak punya income, cari dengan cara yang lain. Dan saya sudah melihat, menyaksikan banyak sekali di anggota CG kami, Tuhan bukakan banyak sekali cara yang tidak bisa dipikirkan oleh kita, mungkin tidak ada di depan kita, tapi jangan sampai pemikiran kita itu menyelesaikannya hanya, oh saya harus pinjam kartu kredit, saya harus gesek, saya harus pinjam online. Itu bukan solusi bagi kami. Itu justru Anda mulai masuk dalam jerat hutang dan membawa Anda untuk menyelesaikannya jauh lebih sulit, menyelesaikan masalah Anda. Itu saran dari kami. Terima kasih untuk Bu Leli. Membiarkan diri untuk berhutang adalah berarti membiarkan diri untuk menjadi budak. Jadi tetap walaupun di dalam kesusahan sekalipun berharaplah kepada Tuhan. Mujizat itu akan tetap nyata. Masuk ke pertanyaan ketiga, Pak Adrian dan Bu Leli. Pertanyaan ketiga adalah langkah apa sebagai seorang yang mau dilepaskan dari jerat hutang, namun saat itu sudah terlanjur masuk dalam kontrak perjanjian hutang. Wah, ini pertanyaan nomor 3 ini relevan sekali. Ini sepertinya sama dengan apa yang terjadi dengan Coach Iwan dan Coach Stefani. Jadi mungkin bisa disaksikan apa yang terjadi, apa yang Tuhan lakukan saat itu dalam kehidupan Anda. Silakan tuh Coach Iwan dan Coach Stefani. Ya, betul sekali. Saya pernah terjerat di dalam hutang. Kira-kira 2013 saya memutuskan untuk ekspansi di perusahaan yang saya kelola pada waktu itu. Dan sumber dana yang saya pakai karena uang dari perusahaan gak cukup, kami memutuskan pakai hutang bank. Melalui kontrak kira-kira 7 tahun pada waktu itu. Saya sudah tanda tangan kontrak tersebut dan sudah dieksekusi, dana sudah cair. Dan kemudian saya bertemu dengan Pak Adrian, berdiskusi dan konseling masalah hutang saya tersebut. Tiba-tiba Pak Adrian membukakan mata saya, ternyata saya sudah terjerat dengan hutang dan saya nggak bisa mundur kembali. Perjanjian sudah saya tanda tangani dan saya harus membayar terus setiap bulan. Kemudian Pak Adrian mendoakan saya dan memberikan solusi supaya saya bisa keluar dari hutang secepatnya, tidak dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Saat itu kami berdua memutuskan untuk mengadopsi dan mengerjakan visi Tuhan atas Gereja Mawar Sharon, yaitu 1000 gereja dan 1 juta murid. Kami juga mengimani dan mengaminkan doa-doa dari Ko Adrian dan Celeli, dan kami percaya pasti digenapi. Kami mulai bertumbuh di CG, kami diangkat menjadi sponsor CGL dan coach sampai hari ini. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa ketika kita mau setia mengerjakan visi kerajaan Allah.
Tuhan memberkati kami dengan cara-caranya yang ajaib yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Iya, ada dua hal yang terjadi di dalam perusahaan kami. Yang pertama adalah omset atau customer ditambahkan dalam perjalanan kami membayar hutang tersebut. Yang kedua adalah kami mempunyai aset properti perusahaan yang harus kami jual. Cukup lama kami menawarkan properti tersebut dan tidak terjual. Tapi ketika ada kesepakatan dengan pemimpin, dalam waktu kurang dari 2 tahun, aset tersebut bisa dijual dan hasil dari penjualan tersebut bisa kami bayarkan untuk melunasi hutang. Jadi saya nggak harus bayar hutang dalam 7 tahun, tapi dalam 2 tahun saya bisa melunasi hutang. Itu semua karena Tuhan dan Praise the mujizat Lord. terjadi atas Luar kehidupan biasa, saya. Tuhan Yesus. Luar biasa sekali Pak Yon. Jadi 7 tahun dan 2 tahun bisa dilunasi ya. Ketika sikap hatinya dirubah, tiba-tiba Tuhan bawa kepada dimensi yang baru, dimensi iman. Tiba-tiba tenor 7 tahun itu bisa dilunasi dalam 2 tahun. Luar biasa sekali. Silakan Pak Adrian. Jadi tadi merangkum apa yang dialami oleh Pak Iwan dan Bu Stefani adalah yang pertama, saat orang sudah terjerat hutang, sudah terlanjur, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, biasanya saya selalu suggest untuk mengubah motivasi hati. Tadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan dahulu, harus terbuka dulu matanya mengenai bahwa hutang itu bukan solusi tetapi jerat. Itu menjadi diperbudak oleh kita, bukan lagi menjadi hambanya Tuhan tetapi menjadi hambanya uang. Saat itu sudah mulai dimengerti, itu yang membuat orang berubah dari hutang sebagai solusi menjadi harus keluar dari hutang. Karena kalau nggak disepakati ya nggak akan terjadi apa-apa. Begitu visinya adalah mengurangi hutang, apapun tindakannya tujuannya adalah untuk mengurangi hutang. Tidak ada opsi-opsi selalu top up, nanti ditawarin cara yang lain untuk berhutang. Istilahnya top up itu gimana sih? Ya nanti ada, ini loh dengan aset yang sama ini loh nanti tak kasihin lebih banyak gitu ya. Nanti caranya lebih, tapi ternyata hutangnya nambah sebenarnya. Malah mungkin bilang enggak kamu nanti bayarnya 14 tahun tapi murah kok cicilannya. Tapi nantinya jadi kontrak kita diperbudaknya makin lama jadi 14 tahun. Itu menjadi opsi. Nah, kalau begitu nangkap jadi visinya sudah secepatnya mau keluar dari jerat hutang ini, semua tindakannya termasuk menjual aset, mengurangi biaya, dan puji Tuhannya jika ada mujizat sampai omsetnya naik, dan saya percaya Tuhan bisa membukakan itu, maka akhirnya terjadilah, keluarlah dari jerat hutang ini. Saya percaya siapapun juga yang sudah masuk, Tuhan itu tetap ada, dan ayatnya semua itu, kita semua ini bukan cuma masalah mengenai kita ini tidak punya keberanian untuk masuk hutang, bukan hanya itu, karena itu semua ada tertulis di Alkitab. Saya maunya cuma menjadi hambanya Tuhan, bukan hambanya uang. Saat kita benar-benar mengambil hati atau motivasi yang benar, saya mau hambanya Tuhan bukan uang, Tuhan itu yang akan membukakan pintu-pintu mujizatnya. Yang lainnya akan terjadi nanti. Kami berdoa nanti semua akan terjadi nanti di akhir. Kita akan berdoa bersama-sama ya, biar semua nanti keluar dari hutang. Amin. Amin. Jadi untuk pengusaha-pengusaha bukan mustahil karena ada buktinya bahwa Tuhan sanggup lepaskan Anda dari jeratan hutang. Nah, ini pertanyaan yang keempat Pak Adrian. Pertanyaan ini yang sering muncul juga di kalangan CG juga. Bagaimana ketika kita waktu mau memberikan perpuluhan Pak Adrian? Bu Leli. Ketika kita mau memberikan perpuluhan tapi kondisi saat itu tuh uang untuk hidup saja tidak cukup. Kira-kira Tuhan marah enggak ya kalau kita ini enggak kasih perpuluhan dulu gitu Pak Adrian? Silakan Pak Adrian Tojileli. Pertama, pengertian mengenai perpuluhan harus ditangkap dahulu. Apakah kita harus memberikan perpuluhan? Well, perpuluhan itu bukan peraturan atau gimana ya, tetapi lebih deklarasi iman. Ya, ketaatan tapi juga bukan cuman peraturan. Mungkin coba saya pakai ayat ini dahulu ya, Lukas 11 ayat 42. Dikatakan demikian. Ini Tuhan Yesus yang berbicara sendiri di Lukas 11 ayat 42, kata-kata begini. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Apa artinya? Berarti dua-duanya. Kasih juga harus tetap dilakukan, tetapi perpuluhan
ya jangan diabaikan. Jadi apakah ini ketaatan murni? Bukan, tapi ini karena memang tetap harusnya dilakukan. Apa artinya ini? Ada imbangan antara kasih dengan kayak peraturan ya, ketaatan. Ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kasihnya. Berarti kalau tadi pertanyaannya adalah jika, nah ini pertanyaan, bisa bayar per bulan atau tidak? Masalah mampu ya, kata-katanya Pak, bisa mampu ya. Mampu tidak mampu? Tidak cukup. Sebentar. Gini. Tidak cukup itu artinya kan ada ya. Ada sesuatu. Lah kenapa tidak cukup itu berarti sesuatu dikurangi sesuatu. Perpuluhan itu begini. Apapun yang kita dapat dari Tuhan, kita berkata bahwa ini dari Tuhan, dideklarasikan. Belum ngomongin biaya. Kalau ngomongin cukup berarti sudah dikurangin biaya kayaknya. Saya mau kasihin contoh saja. Abraham pernah memberikan contoh ini di Kejadian 14 ayat 20. Ini Abraham memberikan perpuluhan yang pertama even sebelum ada hukum Taurat kepada Melkisedek. Kata-katanya demikian, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Perpuluhan itu deklarasi bahwa semua yang kemenangan apapun, income apapun yang Anda dapat, itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Perpuluhan itu bukan nanti dihitung-hitung, ini kerugianku berapa, ini apanya, biayanya berapa, bukan kayak gitu. Tapi deklarasi dari awal, apapun ini datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kita ngomong, makanya kata-kata tidak cukup. Ya, berarti mestinya ada income, sesuatu, sudah menerima sesuatu, cuman tidak cukup untuk biaya ini itu gitu ya. Makanya kalau dari saya, kalau Tuhan itu tetap mengasihi kan, karena ada dasar tadi yang Tuhan Yesus ngomong, ini kan harus dasar kasih. Jika Anda sama sekali tidak ada income, tentunya Tuhan tidak pernah marah kalau Anda tidak memberikan perpuluhan, karena berarti karena tidak ada income-nya. Jadi kalau nggak ada perpuluhan ya nggak apa-apa, nggak ada income. Tetapi jika ada income, ya tinggal iman Anda aja. Apakah Anda mau mengakui atau Anda langsung mengurangi dahulu beban biaya Anda, terus Anda bilang, oh income-nya nggak cukup gitu loh. Nah, yang mana? Saya mau memberikan contoh. Kita dahulu sempat dalam perusahaan saya itu hutangnya parah, hancur sudah pokoknya. Tetapi kalau dari perusahaan saya tidak melakukan perpuluhan saat itu karena saya hutang dan cash flow-nya negatif bahkan. Tapi saya akan ngambil biaya untuk keluarga saya sebagai dalam tanda kutip gaji saya ambil, dan dari ini saya anggap inilah income-nya karena saya bisa makan daripadanya. Dari sinilah saya memberikan perpuluhan. Ini sekali lagi ini cuma suara pengembalaan, ini cara saya menghandle. Sekali lagi kalau tidak ada income berarti benar-benar negatif. Anda tuh mestinya nggak perlu bayar perpuluhan karena Tuhan sebenarnya nggak butuh uangnya. Karena ini mengenai sikap hati Anda. Tetapi jika ada income dan Anda bilangnya nggak cukup, nah apakah berarti Anda mengurangi? Menurut saya ya Anda harusnya perpuluhan itu ya yang income yang Anda masuk, dan itulah yang Anda berikan dengan deklarasi iman Anda bahwa thank you Tuhan, Engkau sudah memberikan aku income, dari sanalah setelah itu baru dibuat untuk hal yang lain-lain. Saya percaya kalau Anda punya deklarasi iman yang benar, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan berikan mujizat demi mujizat. Amin, luar biasa. Thank you untuk jawaban-jawabannya, untuk Pak Adrian, Bu Leli, untuk Coach Iwan dan C. Stefani. Saya yakin bahwa jawaban-jawaban tersebut akan menjadi jawaban buat setiap hati yang bertanya-tanya. Dan saya yakin juga masih banyak pertanyaan dari pengusaha-pengusaha yang saat ini mungkin sedang bertanya mengenai jeratan hutang dan segala sesuatunya. Buat Anda yang rindu untuk bertanya, Anda bisa langsung ke s.id/adriansarwono. Pertanyaan Anda akan ditampung dan kami akan menjawabnya di episode-episode yang akan datang. Jadi jangan khawatir, Anda akan tetap menerima jawabannya di episode yang berikutnya. Dan saat ini sebelum kita mengakhiri, kita mau berdoa sama-sama seperti janjinya Pak Adrian tadi. Pak Adrian akan berdoa buat pengusaha-pengusaha supaya Tuhan lepaskan dari jerat hutang. Silakan Pak Adrian. Kita angkat tangan kepada mereka. Saat ini, mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau deklarasikan Allah adalah Allah yang memberikan berkat kepada kami semua.
Allah pun adalah Allah yang luar biasa yang bisa mendatangkan mujizat. Saat ini kami berdoa bagi siapapun yang mengalami masalah krisis keuangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan Tuhan berikan jalan keluar, berikan breakthrough di dalam nama Yesus. Bagi siapapun yang terjerat hutang, kami berdoa, ubahkan hati mereka Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka mau keluar dari hamba uang, mereka mau menjadi hambanya Tuhan. Lepaskan, berikan visi yang baru, mereka mau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan saja. Dari sana kami percaya Tuhan nanti akan keluarkan mujizat-mujizat, jalan keluar bagi mereka. Ada omset yang ditambah-tambahkan, biaya yang diturunkan, ada jalan keluar income stream yang lain, sehingga mereka benar-benar keluar dari hutang 100%. Haleluya. Tidak ada satupun yang terikat dengan hutang, tidak ada satupun yang terjerat dari hutang. Semuanya keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan hikmat daripada Tuhan dan pintu-pintu mujizat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang terjerat hutang keluar. Saat ini juga ada breakthrough yang turun atas Anda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua yang sekarang di dalam masalah finansial, sekarang yang dalam tekanan ini, biarlah berkat Tuhan itu datang tanpa adanya susah payah. Hanya di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan Amin. Oke, berakhir sudah untuk sesi tanya jawab kita. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Dan kita mau sampaikan salam kita pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. We love you 5,000. God bless you. Bye.